Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamila Channel. Pemirsa, kali ini saya ingin menyelisihi ya dari siapa, Abuya Buaya, ya bukan Abuya, Buaya Syakur, Profesor Buaya Syakur MA. Luar biasa. Dia pendiri pondok pesantren di daerah Indramayu ya. Tapi saya bingung cara mengajarkan kepada murid-muridnya itu seperti apa ya. Karena dalam konten kali ini saya akan membahas tentang pernyataan Buya Syakur bahwa Islam itu bukan agama yang sempurna. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu dia sendiri agamanya agama apa ya? Ya, kalau memang dia Islam, kenapa dia mengatakan Islam tidak sempurna? Bukankah kita memilih Islam itu karena kesempurnaannya? Arti sempurna ini adalah komprehensif, kafah, totalitas, mencakup segala hal, banyak hal, ya kan? Dari dunia politik, ekonomi, ya, tentang ketauhidan dan lain sebagainya. Ya, itu lengkap sekali di dalam ajaran Islam. Ya, memang ya dia itu orang yang pernah belajar sampai ke Kairo, Mesir ya. Kuliahnya S2 sampai S3 ya, sampai gelar profesor. Ya, namun dia katanya dari sepulangnya dari Kairo itu dia mengajar di kampung ya, tidak masuk ke wilayah yang lebih luas lagi. Jadi di kampung. Nah, muncul ya sekarang ini ketika memang banyak kontroversi yang yang dimunculkan oleh Buya Syakur itu ya, dari statement-statementnya, dari pernyataan-pernyataannya. Nah, yang saya sekarang ingin selisih ini adalah pernyataan mengenai Islam tidak sempurna ataupun Islam itu bukan agama yang sempurna, seperti itu kira-kira. Nah, referensi itu dideskripsikan oleh si Buzzer Ade Armando. Jadi saya menyelisih ini ya dari referensi Buzzer si Ade Armando. Jelas si Ade Armando itu kan buzzer, selalu menista ya, selalu menista agama. Nah, jadi wajar si Ade Armando yang mendeskripsikan, menarasikan semuanya ya tentang Buya Syakur. Nah, Buya Syakur ini pemirsa ya, kalau memang dia itu selalu mengkritisi agama Islam, selalu main dengan logika, walaupun itu wilayah tauhid, wilayah Allah, domain Allah yang sama sekali ada rahasia, ada privat-privat Allah yang tidak perlu kita ketahui, tetap Buya Syakur akan mengkritisi hingga ke akar-akarnya, gitu kan, kira-kira seperti itu. Karena dia mengatakan dalam statementnya juga bahwa Islam itu harus kritis katanya. Nah, artinya kritis ini, Islam ini berarti mengkritisi siapa? Bukan mengkritisi penguasa di hari ini ya, yang banyak kontroversi ya. Berarti Buya Syakur itu indikasi psikologinya itu bukan ke penguasa di hari ini, di urusan dunia. Buya Syakur itu mengkritisi itu agar Islam itu kritis itu ke siapa? Mungkin ke Allah ya, mungkin ke wilayah-wilayah tauhid ya, wilayah-wilayah domain Allah gitu. Jadi apakah Allah harus dikritisi? Sombong banget kita sebagai manusia, Allah harus dikritisi. Nah, artinya ya dalam perspektif saya Buya Syakur itu sombong gitu. Artinya dia itu merasa dirinya itu cerdas ya. Iblis pun cerdas, iblis lebih cerdas ya, jangan salah ya. Bisa jadi kita ini yang cerdas ini ya, ketika kena gimmick setan ya, akhirnya kita jadi pengikut setan ya, karena iblis itu cerdas ya, iblis itu cerdas juga gitu kan, tapi dia sombong dan ingkar gitu kan. Nah, begitu pula manusia ya, cerdas ya,
pandai, ya pokoknya luar biasa ada ya dalam berpikirnya, artinya dalam kemampuan keilmuannya dan sebagainya, tapi dia sombong, tapi dia ingkar gitu kan. Itu namanya orang seperti itu udah kena gimmick iblis. Ya, jujur saja saya ini sangat luar biasa lah, jengkel. Namun jujur saja ya, kita juga nggak bisa membandingi ilmunya beliau, ilmunya dia ya, Buya Syakur. Ilmunya ilmunya si Ade Armando juga saya jujur nggak bisa menandingi, tapi tetap saya katakan mereka itu orang yang terjerumus ya, termasuk orang-orang yang kena gimmicks gitu kan, bahwa tipu daya iblis itu luar biasa ya. Kita orang-orang yang jadi korban tipu daya iblis itu memang tidak merasakan bahwa dia ini telah ditipu ya, telah digimik oleh iblis. Itu tidak terasa. Yang ada kita merasa benar saja, sama saja, jadi merasa benar gitu kan. Nah, yang saya yang menjadi bahan pertanyaan saya adalah, nah, kalau Buya Syakur ini mengatakan bahwa Islam itu bukan agama yang sempurna, lalu agama yang mana yang sempurna? Nah, itu jadi bahan pertanyaan saya. Jika agama di luar Islam yang sempurna, kenapa dia ini kenapa dia ini memeluk Islam gitu kan ya. Selama ini kan Buya Syakur kan dikenalnya sebagai muslim, sebagai Islam, karena dia ini pendiri pondok pesantren ya, belajarnya juga belajar teologi Islam kan ya, bahkan dari pesantren hingga ke tingkat Kairo ya, perkuliahan tingkat tinggi ilmu agama Islam. Berarti dia itu orang Islam gitu kan. Tapi kenapa dia menyatakan Islam tidak sempurna? Apakah dia belajar Islam itu hanya untuk menjasmen Islam, hanya untuk menjasmen Allah ya? Lalu Allah Anda siapa gitu kan? Seperti itu. Allah Anda logika gitu kan. Allah Buya Syakur itu logika. Allah Buya Syakur itu tafsir ya. Justru itu pemirsa ya, banyak orang-orang yang mendefinisikan Islam itu adalah tafsir gitu. Bahkan si Gus Islam mengatakan kita hidup di dalam tafsir kan gitu. Nah, ada wilayah tafsir memang ya, ada wilayah yang tidak bisa ditafsirkan. Karena di dalam ajaran Islam Al-Qur'an ada yang disebut mustafiyah dan mustamad. Nah, itulah antara golongan yang tidak bisa dikaji dengan nalar ya, itu wilayah domain Allah. Berarti kan ada yang bisa ditafsirkan ya, mungkin termasuk wilayah-wilayah Al-Qur'an yang relevansinya dengan asbabun nuzul ataupun sejarah-sejarah di masa lalu ya. Ketika terjadi sesuatu dalam sejarah itu, suatu peristiwa gitu kan, maka datanglah keterangan Al-Qur'an gitu untuk memberikan warning dan sebagainya. Contoh ya, salah satu contoh ketika Rasulullah mau membalas ya kafir yang membunuh katakanlah anak buahnya, katakanlah ya, kira-kira seperti itu. Karena pasukan perang Rasulullah itu terbunuh mengenaskan gitu kan oleh 10 orang kafir kalau tidak salah lah, kira-kira koreksi kalau kita salah ya. Nah, ketika Rasulullah dendam mau membalas yang 10 itu, kafir yang 10 itu, kemudian Allah datang melalui keterangannya ya. Jadi kalau mau membalas membalas kesalahan orang itu harus sesuai dengan porsi kesalahannya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah berarti itu keterangan Al-Qur'an yang berdasarkan asbabun nuzul, sejarah ataupun riwayat masa lalu ya, di zaman kenabian, kira-kira seperti itu. Nah, itu wilayah-wilayah yang bisa ditafsirkan melalui akal dan pikiran kita ya, melalui ijtihad dan pengkajian ya. Jangan kemudian wilayah yang
apa namanya, domain Allah ya, itu ditafsir oleh kita. Ya itu nanti kita bisa sesat di situ. Makanya di sini ada yang disebut iman. Iman itu berarti harus mempercayai dan mengimani ya kepada apa, keterangan-keterangan Allah yang tidak bisa dipakai nalar manusia. Ya, karena apa? Karena ilmu Allah itu ya tadi itu ada istilah atau apa namanya ya. Jika lautan dijadikan tinta dan ranting-ranting dijadikan penanya, itu tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah. Nah, di situ barometernya ataupun ukurannya. Jangan sampai mengkorek-korek, mengkritisi terus tentang ketauhidan yang sangat mendalam sekalipun. Ya, nah itu nanti bisa sesat kita. Maka dari itu saya klaim Buya Syakur itu adalah kiai yang sesat. Ya, maka dari itu dia diendos oleh orang-orang kafir, diendos oleh orang-orang Yahudi, ya, dicintai oleh orang-orang Yahudi. Ya, ulama-ulama seperti itu, ulama syuk, ya, bukan ulama khair. Ya, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, kata Imam Syafi'i, ya, di akhir zaman ini kita harus ikut ulama khair. Di akhir zaman ini kita harus mengikuti ulama yang khair, ya, bukan ulama yang syuk. Nah, ulama yang khair yang mana? Ulama yang khair itu adalah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir, titik. Ya. Nah, udah titik. Jangan sampai mengecohkan, jangan sampai membuat sesat, ya, umat-umat ya ataupun kita orang-orang awam di dalam teologi Islam. Ya, ini menyesatkan, bahaya luar biasa. Apalagi diajarkan banyak pengikutnya dan sebagainya. Itu ada tanggung jawab moral nanti di hadapan Allah nanti di sana. Ya, tolong Profesor Dr. Buya Syakur, ya, itu adalah apa namanya, perbuatan-perbuatan yang menyesatkan publik ataupun umat. Karena umat ini masih banyak yang awam tentang teologi. Ya, maka ya jangan sampai terus-menerus Anda menyesatkan umat ini. Ya, jujur saja ya. Jujur saja Anda ini. Ya, apakah Anda ini penuh dengan tanda petik ya dalam menyampaikan apa namanya, ajaran-ajaran Anda? Apakah penuh dengan tanda petik ya? Tanda petik ini adalah lambang yang harus dipahami dalam konteks apa namanya, ya, konteks hari inilah gitu. Ya. Nah, begitulah Buya Syakur, ya. Jujur saya sangat gemes sekali dengar apa namanya statement-statement yang benar-benar apa namanya jadi blunder ataupun jadi anomali besar buat diri saya. Nah, seperti itulah ya Buya Syakur. Saya gemes banget. Darahku benar-benar naik. Jujur saya orang bodoh, tapi saya tidak mau dibodohin. Jujur saya orang awam tentang teologi, tapi saya jujur tidak mau disesatkan. Luar biasa ngeri dah hidup di konteks akhir zaman ini. Nah, pemirsa, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.